Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada kesempatan kedua materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Sikap percaya diri dan mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat wajib Rasul ada 4. Ayo kawan, coba jawab. Sifat wajib ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya, marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah, dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan, fatonah, cerdas artinya. Pelajaran kedua kali ini adalah tentang surat An-Nasr. An-Nasr ya anak-anak. Kita belajar tentang An-Nasr, pentingnya bagaimana An-Nasr itu dalam keseharian kita. Surat An-Nasr artinya pertolongan. Jadi diambil dari pada ayat pertama, idza jaa nasru. Nasru pertolongan. Nasru dari pertolongan siapa? Nasrullah, pertolongan Allah. Tentunya kalian bisa pahami dan coba dibaca. Merupakan surat ke-110 dalam Al-Quran. Coba kalau kita tatap muka nanti kita bersama-sama menyebutkan bagaimana urutan surat, kemudian berapa ayatnya, diturunkan di mana, artinya apa. Oke, marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya anak-anak. Kalian buka pada halaman 11 itu. Jadi surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat, diturunkan di Madinah. Walaupun di Madinah, maksud dari Madinah artinya bukan tempat, tapi masa periode Madinah. Tempatnya surat An-Nasr tepatnya diturunkan di tempat Mekah ketika Rasulullah setelah haji wada. Sebagaimana kalian ketahui bahwa ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah, wahyu terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi surat yang terakhir diturunkan adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah. Jadi pengampunan Allah atas kaum kafir Quraisy karena mereka sudah berbondong-bondong masuk menuju dinillah, masuk agama Allah dengan berbondong-bondong tentunya. Maka diperintahkan supaya bertasbih subhanallah walhamdulillah dan beristighfar astaghfirullah, memohon ampun. Nah, kalian sekarang berlatih ya. Anak-anak berlatih untuk menulis surat An-Nasr. Ditulis pada bukumu. Boleh dengan pensil. Idza jaa nasrullah. Karena tempatnya terbatas, jadi memang Mbak Guru kurang dapat memberikan pengalaman yang lebih terhadap anak-anak. Mungkin insya Allah lain kali bisa lebih baik. Wal fath. Jadi begini alurnya anak-anak untuk menulisnya. Wal fath.
Mungkin bisa lebih kalian miripkan dengan tulisan yang atas, okay? Dicoba lebih dimiripkan lagi dengan tulisan yang atas. Wal fath. Untuk menulis H bisa H, diulangi lagi untuk menulisnya, ataupun boleh dicoba dengan memakai buku halus. Setelah bisa lancar, barulah ditulis pada buku modul. Untuk selanjutnya, bagaimana pemenggalan surat? Idza jaa, itu dua kata. Ketika datang, idza jaa, ketika datang. Nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Alhamdulillah, marilah kita teruskan pelajaran. Ditulis satu-satu penulisannya. Misalnya yang selanjutnya ya. Wa ra'aitan nas. Nah, ukuran kecil. Wa ra'aitan nas. Ini Pak Guru cuma memakai jari. Kalau bisa memakai pensil atau pena itu lebih baik. Nah, perhatikan juga ketika menulis surat di bawah garis ataupun tidaknya, diperhatikan. Di bawahnya. Nah, jadi ada yang namanya di bawah garis, ada yang di atas semua. Ini di atas semua. Ada yang di bawah garis. Rok sedikit ke bawah, ya. Rok Robik. Mungkin cukup dari Pak Guru sekian saja untuk latihan menulis, dan perhatikan selanjutnya. Surat An-Nasr adalah surat yang menerangkan tentang peristiwa Fathul Mekah. Lihat baik-baik, peristiwa Fathul Mekah itu semua karena pertolongan Allah, kemenangan dibukanya kota Mekah untuk Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kemenangan, kenapa ada yang menangis? Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas. Kemudian mereka tahu bahwa itu merupakan perpisahan. Perpisahan kenapa? Berarti kalau sudah seperti itu, Rasulullah pasti sudah selesai tugas beliau. Berarti para sahabat ada yang menangis. Peristiwa kemenangan kok malah ada yang menangis? Subhanallah, begitu ikatan cinta yang ada pada sahabat dan Rasulullah SAW. Itu yang tidak bisa dibayangkan pada sekarang ini. Nah, maka orang-orang Quraisy itu mereka masuk Islam secara berbondong-bondong.
Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka semuanya masuk. Maka diperintahkan untuk Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Perhatikan anak-anak, sekarang kita masuk pada sesi latihan. Kaum yang masuk Islam secara berbondong-bondong adalah kaum Quraisy. Sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat. Mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr termasuk panjang pendeknya. Cara penulisan penggalan termasuk harokatnya, termasuk hurufnya atau bunyinya. Cara penulis berarti cara menulis yang kalian pilih adalah menuliskan harokatnya dan hurufnya. Ada dua hal yang perlu kalian pahami. Penting, harokat penting. Tapi harokat kadang kalau menulis Arab, orang Arab itu sendiri kan menulisnya tidak pakai harokat. Yang penting adalah hurufnya berarti. Dulu ketika wahyu turun, Nabi Muhammad SAW meminta dituliskan pada pelepah kurma. Penulisan itu semua tanpa harokat. Arti An-Nasr adalah pertolongan. Surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Kota Mekah tempatnya. Tapi periodenya periode Madaniyah karena surat An-Nasr lebih tepatnya setelah Rasulullah hijrah. Surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah disebut Madaniyah. Apabila telah datang pertolongan Allah, maka surat bunyi ayat pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ketiga ayat ketiga. Arti bihamdi maka bertahmidlah dengan memuji. Wastaghfir adalah mohon ampunlah. Wara'aita dan kamu melihat. Bertasbih atas nikmat Allah menjadikan pemegang kekuatan. Kekuatan, kemuraman, rezeki atau amanah. Yang benar adalah amanah. Maka amanah itu namanya mesti datang dari Allah. Maka kita harus bertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Wal fadhu dan kemenangan. Ja'a di samping dibaca 5 ketukan, jadi 5 ketukan, 1, 2, 3, 4, 5 sepanjang Ja'a. Nama lain atau dia adalah perpisahan. Afwaja artinya berbondong-bondong. Subhanallah merupakan bacaan tasbih. Alhamdulillah tahmid. Allahu Akbar takbir. Yadkhuluna artinya masuk. Tawwaba penerima taubat. Surat An-Nasr turun setelah surat At-Taubah. Aita dibaca Aita, bukan Aitat ya. Aita. I meringis, okay. Kalau sempurnanya adalah meringis. Kalau a keluar dari kerongkongan, a sempurna. Isi pokok surat An-Nasr adalah minta ampun kepadanya saat terjadi peristiwa yang menggembirakan, menyedihkan, menyengsarakan, meresahkan. Menggembirakan tentunya, memberikan kau minta ampun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu merupakan amanah. Allah mendidik hambanya
melalui bermacam cobaan. Rasulullah sendiri sebelum terjadi peristiwa Al-Fathu Makkah ini tentunya banyak cobaan yang beliau hadapi. Apalagi Nabi dan Rasul adalah manusia yang diuji paling berat. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Surat An-Nasr terdiri 3 ayat dan termasuk surat boleh ditulis Makiyah, boleh ditulis Madaniyah. Yang benar adalah surat An-Nasr periodenya adalah periode Madaniyah karena setelah Rasulullah hijrah. Tapi diturunkan di kota Mekah. Pertolongan Allah yang akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Kita harus selalu bersyukur apabila mendapat kebaikan, nikmat, kemenangan, kegembiraan. Kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, mempercayai penuh akan janji Allah dan membersihkan jiwa dari pemikiran yang tidak baik apabila menghadapi kesulitan dengan cara bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah disebut kafir. Ya, kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, ayat kedua. Arti fasabbih artinya adalah maka bertasbihlah. Boleh kalian selesaikan pada bagian bawah bunyi arti surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tulis Arab boleh. Idza jaa nasrullah. Karena menggunakan jari jadi seperti itu tulisannya. Kalau menggunakan pena, ballpoint, pensil lebih bagus insyaallah. Ataupun boleh ditulis dengan getrik. Isi pokok surat An-Nasr pertolongan Allah. Yang dimaksud bertaubat adalah meminta maaf kepada Allah dengan sepenuh hati, tidak mengulangi kesalahan. Bagaimana tasbih dan tahmid subhanallah walhamdulillah. Menulis An-Nasr dengan cara mengulang-ulangi penulisan atau tikror namanya. An-Nasr artinya pertolongan. Ayat dalam surat An-Nasr 3. Mengapa dinamakan surat An-Nasr? Karena peristiwa pertolongan Allah Fathu Makkah. Tasbih artinya mensuci, memahasucikan Allah. Tahmid artinya memuji Allah. Alhamdulillah pelajaran kedua telah selesai. Anak-anak silahkan dilanjut pada tugas-tugasnya. Boleh difoto anaknya saja sedang mengerjakan.